Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Hadi Mulyanto. Adapun tema kali ini bab 8 yang berjudul Islam dan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, nama saya Putri Septiana Hanifah. Judul yang akan saya baca di sini adalah lingkungan hidup dalam pandangan Islam. Agama sebagai sumber nilai dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif maupun negatif. Sebagian ahli pikir mencoba menggunakan Islam sebagai sistem nilai dan norma untuk memecahkan masalah kehidupan seluruh makhluk di bumi ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematis mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan, dan kebesaran Allah. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah cara terbaik untuk menanggulangi hal tersebut dengan tinjauan secara teologis dan fenomenologis. Dengan keterikatan sepenuhnya secara kuat terhadap sistem nilai ilahiyah, maka manusia tidak akan cenderung antroposentris. Artinya, bila ia melakukan sesuatu untuk mempertahankan, memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya, tidak hanya terarah kepada diri manusia sendiri. Manusia yang demikian akan selalu mengingat zikir Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Akhirnya ia menghayati rasa tanggung jawab terhadap mutu kehidupan dan menyerahkan penilaiannya kepada Allah. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi yang sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga dalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya, maka perlu diteliti dengan cermat untuk memperoleh pengetahuan dan lengkap tentang kerumitan yang terdapat dalam lingkungan hidup agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secepat mungkin. Mencegah dan mengatasi pencemaran. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup.
Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua kata umum. Yang pertama mencakup segala perbuatan yang faedah dan barokahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat, serta di dalamnya tidak ada paksaan dan hal buruk lainnya. Segala larangan yang tersebut dalam Quran dan Sunnah adalah termasuk dalam pengertian kemungkaran. Tidak boleh seorang pun menghindari kewajiban ini dan tidak boleh ada satu masyarakat pun yang tidak melaksanakannya. Sebab dengan tidak terlaksananya tugas wajib ini, maka seluruh masyarakat akan terjerumus dalam kancah dosa, bencana madi dan maknawi. Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah sebagai khalifah Tuhan atau penggantinya yang diperintahkan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi ini. Lingkungan hidup merupakan satuan sistem yang berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti ruang, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Di dalamnya termasuk bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup, selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Kunci keberhasilan dalam menangani masalah lingkungan hidup adalah faktor manusia yang menentukan itu semua. Dengan memberikan tempat secara wajar terhadap makhluk hidup lainnya, juga sesama manusianya di bumi ini. Dalam penggunaan sumber daya alam, hendaklah jangan berlebih-lebihan atau rakus, tetapi hendaklah dalam memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Sang Cipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dapat mengembangkan akal dan rasa yang bertujuan membawa manusia kepada tauhid sebagai prinsip asas Islam, dan yang lebih utama lagi yaitu dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan padanya. Adapun dampak terjadinya ketidakseimbangan antara perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan kehidupan dan lingkungannya. Demikianlah presentasi makalah ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.